Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati meraih ridho ilahi. Nah, Gus Hakim, jika secara etimologi atau tata bahasa, ghibah bermakna goib atau ketidakhadiran orang atau pihak yang diperbincangkan. Namun saat ini, di era yang serba digital dan di bawah bayang-bayang media, baik cetak maupun juga elektronik, tampaknya ghibah sudah berubah wujud juga ini Gus ya. Iya. Jika dulu bersifat rasan-rasan gitu ya, antara dua orang atau lebih, kalau di desa ada sembari mencari kutu, petan. Ya. Dan saat ini justru menjadi sebuah acara di media bahkan Gus, ditonton oleh seluruh masyarakat bahkan di dunia ini ya, bukan hanya di lokalan saja. Nah, di mana acara tersebut menceritakan aib orang lain, perjalanan rumah tangga seseorang ya. Biasanya kalau perjalanan rumah tangga ini yang gagal ini. Kemudian sampai penghasilan dan juga kekayaan seseorang. Apakah ini juga termasuk dalam hukum ghibah tersebut, Gus? Berhubungan dengan hal itu, bahwa ghibah itu kan memang kita menyebutkan kejelekan orang lain, kita menggunjing orang lain, menggunjing saudara kita di belakang saudara kita. Yang isi gunjingan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Dan fenomena yang saat ini sebagaimana banyaknya infotainment ya, katakanlah info-info yang di situ memang membahas khusus tentang ghibah, katakanlah isinya adalah ghibah, menemukan cacat orang lain dan lain sebagainya. Itu ya secara hukum ya tetap ghibah itu ya mau di depan mau di belakang ya tetap ghibah. Artinya begini, artinya mau di depan di belakang itu ketika kita melihat TV dan hati kita kok ikut merasakan, berarti merasakan menggunjing juga. Akhirnya kita punya hati yang penasaran, punya prasangka. Nah, prasangka itulah yang akan membuat kita nanti terhanyut ke dalam arus yang dibawakan oleh infotainment tadi. Makanya kalau secara MUI pun sebenarnya sudah memberikan hukum yang maksimal, sudah di LBM-kan, sudah dimusyawarahkan, dan itu hukumnya juga sebenarnya haram. Haram karena tetap hukumnya adalah kita menyakiti perasaan orang lain, meskipun itu terjadi pada orang yang kita bincangkan tadi, orang yang kita perbincangkan, orang yang kita gunjingkan. Tetapi sekali lagi adalah masalah hati, gitu loh, masalah hati. Urusan kalau sudah hati ya, inna fil jasadi mudghotun, kan seperti itu. Hati itu punya segumpal darah yang di situ ketika dia bagus, ya maka semuanya akan bagus. Ketika dia rusak, maka semua jisim pun juga akan ikut merasakan kerusakan itu. Gitu Mas Dimas. Baik. Nah, bagaimana Gus dengan pemberitaan semisal memberitakan seseorang yang tertangkap sedang bermaksiat di hotel. Nah, tertangkap oleh KPK juga, tertangkap tangan, begitu kan? Kemudian bukan ini juga aib bagi mereka nih Gus. Dan keluarganya juga malu akan informasi tersebut. Apakah berita tersebut juga bagian dari ghibah, Gus? Nah, ini yang masih kalau secara hukum syariat, secara hukum fikih, ya itu tadi kembali ghibah itu meskipun benar-benar adanya, tetapi ketika orang saudara kita yang diperbincangkan kita tidak suka dengan hal itu, berarti kita kan menyakiti orang lain. Tapi ketika berita itu ada, kemudian ada misalnya ada KPK menemukan sesuatu dari seseorang, kemudian dia diberitakan. Kalau berita cuma sekali dua kali itu masih berita. Kalau terus lama ya akhirnya nggak berita juga itu. Akhirnya ya ghibah juga. Ghibah juga ya? Ghibah juga. Makanya setiap manusia itu punya aib. Siapa sih manusia yang tidak punya aib? Dan ketika aib kita sendiri tidak mau diungkit oleh orang lain, maka kita harus menjaga diri supaya bagaimana kita bersikap, kita juga tidak menghibah orang lain, kita tidak menggunjing orang lain, kita tidak mencari aibnya orang lain, karena masih terlalu banyak yang harus kita koreksi dari pribadi kita. Hasibu qabla an tuhasabu, kan ngoten. Jadi hisablah diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Sebelum kita
ngomongkan tentang orang, aibnya orang, perbaharuilah dalam hati kita dan lihatlah koreksi diri kita masing-masing sebelum kita menggunjing orang. Baik, Gus. Kemudian bagaimana hukum, Gus, bagi orang yang menonton tayangan ghibah tersebut? Asik ini, Gus, ya. Habis semuanya selesai, pekerjaan rumah selesai, biasanya ibu-ibu apa sih? Ya udah, entertain aja gitu kan biasanya. Nah, apakah juga terkena hukum sedang berghibah, Gus, bagi mereka yang sedang menyaksikan itu? Nah ini zaman sekarang itu kan zamannya zaman modern, semuanya ada, TV ada, gadget juga canggih semuanya, bahkan dari semua umur, dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu sampai bapak-bapak tua pun pasti juga akan menyukai hal itu. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Seandainya kita melihat tontonan seperti itu, kemudian hati kita juga ikut penasaran. Nah, penasaran itu kan berarti don. Don itu kan berarti prasangka. Prasangka, dan kita pasti sedikit banyak akan mengikuti prasangka itu, naluri itu, dan akhirnya kita juga akan ikut merasakan ghibah. Nah, dosanya di sini. Jadi baiknya bagaimana? Baiknya ya kita bolehlah menonton TV, kita boleh pakai gadget, tetapi bagaimana caranya kita membentengi diri supaya kita lebih bijaksana